Let's get to the real thing. Ya, kita butuh ini ya, gerakan yang konkret gitu. Jadi kalau kita sekarang hanya mengeluarkan kecaman-kecaman SMS, saya pikir kurang efektif. Tapi akan lebih efektif kita memberikan solusi yang benar-benar bermanfaat buat Palestina, yaitu bantuan. Nah, akses bantuan ini hanya bisa masuk dari beberapa jalur karena jalur utama sudah ditutup oleh Yahudi. Bahkan ketika Idul Adha kemarin untuk masukin hewan kurban aja tidak diizinkan, hingga Hamas harus masuki binatang kurban itu lewat terowongan. Nah, kita berharap dengan hadirnya kita di Mesir, di Kedubes Mesir, kita menekan pemerintah Mesir untuk membuka perbatasan. Karena dari perbatasan itu kita akan kirim dana, obat-obatan, dan bukan gak mungkin sebenarnya beberapa mujahidin dari Indonesia sudah ada yang berangkat. Dan kemarin terakhir sore saya dengar mereka sudah sampai Sinai, gitu, sudah sampai Gunung Sinai. Ya, mungkin untuk prioritas sekarang sih dana dan obat-obatan dan makanan ya. Dan itu hanya bisa masuk lewat Mesir, gitu. Salah satu akses yang penting. Dan kalau Mesir tidak mau membuka, dipertanyakan tuh akidahnya pemerintahan Mesir sebagai seorang Muslim, gitu. Ya, ini efek dari perang pemikiran Israel ya. Mereka mengkotak-kotakan kita dengan nasionalisme. Apa yang kita bantu ke Palestina itu sama dengan yang kita bantu ke orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Cuman permasalahannya sekarang, pusat permasalahan dunia ini ada di Palestina. Kenapa? Karena di sanalah pusat teroris itu berdiri. Zionis itu bukan sebuah negara saja, tapi dia menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan Islam. Kalau sampai Zionis merebut Palestina 100% dan mereka berdiri, maka tinggal menunggu kelanjutannya. Efek yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya efek dari skenario yang dibangun secara global oleh Israel dan bonekanya Amerika Serikat. Lalu yang berikutnya, ketika kita mengirimkan dana untuk Palestina, bukan berarti kita tidak peduli dengan rakyat kecil. Kita punya gerakan-gerakan masyarakat. Gerakan-gerakan pemuda Islam itu juga punya LSM yang concern masalah yatim piatu, masalah kemiskinan. Di Bogor ada Voice of Islam yang melakukan pendidikan homeschooling. Ada banyak ormas-ormas Islam dari berbagai institusi keislaman, dari jamaah Islam yang melakukan gerakan itu, gitu. Tapi untuk masalah Palestina, mungkin karena dia terlalu difokuskan ketika memang ini, jadi terkesan kita melupakan masalah internal di Indonesia. Sebenarnya tidak, kita tetap hadir dalam permasalahan Indonesia. Justru yang merusak Indonesia itu bukan kita. Yang harus dipertanyakan pemerintah-pemerintah yang ragu terhadap sistem Islam. Mereka lebih percaya kepada sistem togut Pancasila itu yang dipertanyakan, gitu. Sampai-sampai ada yang bilang ke saya, kalau nggak sepakat dengan Pancasila, pergi aja dari Indonesia. Saya justru bertanya kepada pemerintah itu, kalau mereka nggak sepakat dengan hukum Allah, pergi saja dari bumi Allah, gitu. Karena solusinya sederhana, hukum Allah itu harus ditegakkan di Indonesia dan dimulai dengan dakwah ke masyarakat. Masyarakat ini kan mereka rubuh karena bodoh. Permasalahan Indonesia itu sederhana, yang miskin malas, yang pinter sombong, yang kaya tambah sombong. Nah, ini dia, makanya solusi untuk itu adalah semua elemen yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam, harus bisa memahami hukum Islam itu apa. Jangan hanya dibangun dengan klaim-klaim. Ketika bicara tentang potong tangan sudah takut duluan, tapi nggak mau mengkaji bagaimana penerapannya. Ketika bicara tentang riba sudah takut miskin duluan, tapi nggak mau mengkaji bagaimana penerapannya. Sebenarnya ini semua yang menghancurkan kita di Indonesia ini bukan karena kita fokus ke Palestina, tapi kita sendiri yang malu untuk menegakkan hukum Allah. Minimal kita mulai dari diri kita, gitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya permasalahan. Jadi salah kalau berkata kita tidak peduli dengan masalah Indonesia, gitu. Kita sangat peduli, dan kalau mau dibilang yang paling nasionalis di negeri ini, maka itu pasti orang yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Toh dijelaskan di Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan ini kan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih anugerah, kenapa hukum Allahnya tidak mau diterapkan? Ini justru yang harus ditanyakan dulu, gitu. Amal itu tidak di luar keterbatasan kita. Itulah salah satu bentuk indahnya Islam. Allah nggak membebani kita di luar kemampuan kita.
Jika Anda mampu mengambil satu kaleng pilok, lalu kalian pilok setiap sudut jalan dengan tulisan Free Palestine, buat saya itu sudah bagian dari sebuah perlawanan. Jika Anda punya tabungan 500.000, lalu kalian infakkan sebagian atau semuanya untuk Palestina, itu bagian dari perlawanan. Tapi ternyata Anda adalah orang yang miskin, cari makan saja susah, lalu Anda sholat dan Anda hanya menitipkan doa untuk Palestina, itu pun buat saya sebuah perlawanan. Lalu Anda adalah seorang pejabat, Anda melakukan lobby di tingkat negara untuk membebaskan Palestina, Anda sudah melakukan perlawanan. Ketika Anda mampu untuk berangkat menjadi mujahidin ke sana, itu pun satu bentuk perlawanan. Intinya adalah ketika kalian bicara tentang pembebasan Palestina, apa yang bisa kalian mampu lakukan itu. Jangan tunggu media memberitakan Palestina itu dibantai, jangan tunggu Gaza itu porat-parit baru kita demo. Setiap hari itu harus ada perlawanan. Karena permasalahan Palestina itu bukan masalah perang saja. Kebun-kebun Palestina itu direbut oleh Israel. Pohon-pohon Palestina itu direbut. Dan ketika direbut itu buah-buah kurma, minyak zaitun itu dijadikan produk bernama Karmel oleh Israel. Produk ini dijual ke seluruh Eropa, bahkan sampai Singapura. Bayangkan, orang-orang itu jadi lupa apa yang sebenarnya yang terjadi. Padahal ketika mereka beli produk itu mereka sudah tertipu oleh Israel. Jadi permasalahan Palestina ini bukan masalah pembantaian, tapi kultural dan pemikiran. Perlawanannya nggak usah nunggu perang, tapi setiap hari adalah perlawanan buat Palestina. I know how you hate the sword, but we have to fight. So the only solution for those Mu'tadin al-Yahud, the only solution for them is the faith, is the sword, is the movement. The chemistry of this atmosphere is unlike that of any other.